bisa nggak Anies ini maju sebagai capres? Bisa, elektabilitas bisa. Nah, oke, itu Tiga partai sampai udah. sekarang nggak jelas mana lagi. Sudah teken bang, teman Itu abang Pak piagam Surya. kan, kau pun ceramah di HMI dapat piagam kau. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, Om Ben. Nah, berjumpa lagi ini dengan Om Ben. Opini Om Ben. Bagaimana kabarnya? Lebaran lancar kan? Wah, ini masih ada yang ketemu kaleng kongguan isi rengginang nggak? Atau duitnya habis buat salam tempel kepada keponakan? Oke, baik, sudah. Sepertinya biasa seperti itu. Ayo, semangat bekerja kembali. Nih, setelah Lebaran ini saya mau kasih kabar. Pak Anies Baswedan masih diragukan sebagai calon presiden. Nih, jadi meski sudah dideklarasikan diusung 3 partai pengusung seperti PKS, Nasdem, dan Demokrat, masih ada yang tidak yakin kalau dia benar-benar bakal calon presiden. Artinya, nanti kalau pendaftaran pasangan capres-cawapres dibuka, Pak Anies akan didaftarkan oleh Koalisi Perubahan. Oh bukan begitu. Kejadiannya nanti, dan keraguan tersebut malah yang menyampaikan mantan petinggi Nasdem. Serius nih Pak Zulfan? Yang menyampaikan Pak Zulfan Lindan. Nah, kalau nggak beneran didaftarkan, berarti Pak Anies cuma di-ghosting dong. Atau digantung gitu. Nah, terus selama ini ngapain dong? Wah, benar-benar nih. Bisa bikin senewan ini Pak. Bicaranya kok gitu ya Pak Zulfan ya? Baik, Pak Zulfan tetap konsisten. Meyakini Koalisi Perubahan tidak akan mendaftarkan Pak Anies. Bisa jadi kita ragu. Ini Pak Zulfan serius atau hanya asal bicara nih? Kita tahu beliau mantan ketua DPP Nasdem. Pasti tahu benar bagaimana Pak Surya Paloh menjalankan politiknya. Nah, kedua, Pak Zulfan juga bukan politisi kemarin sore yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali. Karena sebelum masuk Nasdem, beliau itu dulunya orang PDIP, banteng moncong putih itu. Pasti sudah lama juga mengamati Pak Anies ini. Inilah yang menjadikan muncul kesimpulan itu. Jujur saja, melihat progres Koalisi Perubahan hingga Lebaran atau durasi waktu 6 bulan, memang tidak ada step by step atau yang lebih jelas intine ono kemajuan nih. Kan tidak ada. Tidak ada sama sekali kemajuannya. Rencana-rencana yang pernah terlontar tidak ada yang terrealisasi. Ada rencana deklarasi koalisi batal. Ada rencana deklarasi siapa bakal cawapresnya, nggak ada kabar. Ada rencana pertemuan 3 pimpinan partai pendukung Pak Anies, nguap begitu saja. Dan jika kita lihat 3 pimpinan partai itu merasa santai-santai saja, sepertinya tidak mempunyai beban sama sekali. Pak Ahmad Saiku, mungkin karena kemarin bulan Ramadan, kegiatannya banyak diisi kegiatan keagamaan. Mas AHY juga banyak melakukan safari Ramadan ke jaringan Demokrat di tingkat kabupaten kota, memastikan kadernya masih setia, tidak kabur kemana-mana. Apalagi tahu ada Mas Anas yang bebas dari penjara. Tentu itu akan berpengaruh di tingkat kader bawah, di tingkat kader yang akar rumput gitu. Nih Pak Surya Paloh yang kemarin enggak begitu banyak terlihat aktivitasnya. Termasuk Pak Aniesnya sendiri yang juga berkeliling tetapi kegiatannya tidak ada yang meliput. Makanya sepi pemberitaan. Kembali ke apa yang disampaikan Pak Zulfan. Dirinya ragu
termasuk meragukan kebenaran ada bukti jika piagam koalisi perubahan itu nyata atau hanya ilusi semata. Wah, sampai sejauh itu Pak Zulfan ya berpikirnya ya. Bisa jadi ini karena Pak Zulfan sering bertemu model koalisi bohongan gini sih. Keraguan kedua yang mendera Pak Zulfan. Pak Anies itu bukan hanya bingung, tetapi tidak bisa memilih siapa orang yang layak jadi bakal cawapresnya. Ayo siapa yang bisa menemukan bukti kapan Pak Anies pernah menyebut nama orang yang layak menjadi cawapresnya? Gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Dulu pas ditinggal Pak Sandiaga jadi cawapresnya mendampingi Pak Prabowo. Pak Anies jomblo lama banget itu. Dia bingung mau milih siapa yang layak menjadi wakil gubernur pada waktu itu. Beberapa kali PKS dan Gerindra berebut nama Pak Anies, diem aja. Dugaan saya, dia ini memang individualis yang tidak mudah bekerja sama secara tim, lebih nyaman sendiri, tidak terganggu. Makanya meski kandidat capres butuh cawapres, Pak Anies ya tetap diem. Sekarang diminta bantuan tim 8 nyari siapa yang layak jadi pendampingnya. Sebagai warga negara, mengerikan sekali ada calon pemimpin yang memilih rekan kerja tidak bisa. Entah tidak bisa, atau tidak mau, atau bahkan tidak peduli. Kenapa bahaya? Ini menunjukkan kepribadiannya yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Padahal dalam era modern seperti sekarang ini, kerjasama itu semacam sunatullah. Sudah digariskan yang maha kuasa. Dan bagi Pak Zulfan, jika nama cawapres diserahkan Pak Anies, itu makin tidak mungkin. Karena dia tidak bakal capres saja masih tidak yakin. Dia tidak mempertanyakan diri sendiri. Beneran enggak sih gue capres gitu loh. Kalau jadi capres saja masih ragu, bagaimana disuruh memilih bakal cawapresnya? Jelas nih tambah makin runyam itu. Ditambah selama Ramadan tidak ada perkembangan signifikan yang dihasilkan koalisi perubahan sekecil apapun. Sebelum puasa, mereka memang berhasil membentuk tim 8. Tapi tim itu tidak kemudian mengambil alih semua kewenangan partai dalam rangka koalisi. Faktanya, tanpa pertemuan setelah ketiga partai pendukung Pak Anies tanda tangan piagam, makin mengherankan lagi. Bukankah penting untuk melakukan penajaman dari apa yang telah disepakati? Ataukah mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi? Buat apa? Supaya tidak diketahui masyarakat. Iya, terus berbuat apa? Toh kalau tahu dan dijawab pertemuan membahas sesuatu beda dengan kenyataannya, wartawan tidak tahu niku. Masa sebagai partai yang resmi berkoalisi tidak berani membuat pertemuan biar diliput media? Ini bukan hanya kepentingan untuk menaikkan citra, tetapi menunjukkan kalau koalisi perubahan ada progres yang signifikan. Nah, perkembangan ini makin menggambarkan jika level Pak Anies sejatinya belum layak naik ke tingkat nasional. Ibaratnya di DKI saja, kita tahu banyak bolongnya, memaksakan diri menaikkan level berisiko besar pada masa yang akan datang. Apa iya kita berani mempertaruhkan impian anak cucu kita pada orang yang kapasitas diri dan skillnya pantas kita pertanyakan? Menyerahkan kepemimpinan masa depan pada Pak Anies ibarat menyerahkan kunci mobil kepada NSD yang dipastikan kerusakannya. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.